Dia kemana ya Haji Edi? Ji, Haji tak ya? Masya Allah. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmat-Nya. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih diberikan nikmat sehat, nikmat iman, nikmat Islam, dan juga nikmat panjang umur sehingga kita masih dapat melaksanakan sholat subuh berjamaah dan mengikuti taklim subuh pada pagi hari ini. Semoga segala amal ibadah yang kita kerjakan diberikan ganjaran pahala dan mendapatkan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Tidak lupa juga salawat dan salam semoga senantiasa selalu tercurah kepada baginda Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, dan semoga kita semua mendapatkan syafaatnya kelak di yaumil akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Jemaah muslimin yang kami hormati, sebelum memulai taklim pada pagi hari ini, izinkan kami menyampaikan beberapa kalimat. Yaitu maklumat yang pertama mengenai laporan kelas muslimin kelas tanggal 24 Agustus 2025. Pada laporan kelas minggu lalu tanggal 16 Agustus 2025 sebesar Rp5.611.601. Pemasukan dari tanggal 17 hingga 23 Agustus 2025 sebesar Rp1.848.000. Pengeluaran dari tanggal 20 Agustus hingga 24 Agustus sebesar Rp1.150.000. Sehingga sisa DKM Musyawarah saat ini sebesar Rp6.009.601. Alhamdulillah, semoga infak dan sedekah yang Bapak dan Ibu jemaah berikan bisa menjadi pahala jariah dan kebaikan yang tidak akan terputus hingga yaumil akhir. Amin amin. Maklumat yang kedua yaitu Ustaz yang mengisi kajian pada hari ini diisi oleh Ustaz Abdul Nasib. Alhamdulillah beliau sudah ada di tengah-tengah kita. Marilah kita doakan semoga beliau dan keluarga selalu diberikan kesehatan, dipanjangkan umurnya, dimudahkan segala urusannya, dan selalu dalam lindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Tema yang akan dibawakan untuk kajian pada hari ini yaitu meneruskan dari bulan sebelumnya, yaitu surah An-Nahl ayat 16 dan seterusnya. Dan nanti pada akhir sesi kajian akan ada sesi tanya jawab. Jadi jika Bapak atau Ibu jemaah ada pertanyaan, nanti dapat disampaikan. Demikianlah informasi yang dapat kami sampaikan. Bagi dan kurangnya kami mohon maaf, dan marilah kita sama-sama menyimak kajian yang akan disampaikan oleh Ustaz Abdul Muhammad Budi SAD kepada Pak Ustaz Pada tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Sesungguhnya puji itu hanya milik Allah. Memuji kita kepada Allah dengan kalimat hamdalah. Mengawali aktivitas pagi hari ini dengan terucap kalimat alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Bentuk rasa terima kasih kita kepada Allah Subhanahu wa taala setelah kita mendapatkan izin untuk berkumpul kembali, izin untuk bersama dalam rangka kuliah subuh tingkat S1 dan S2 insya Allah ya.
Salawat serta salam semoga selalu terlimpah dari Allah kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang tentunya merupakan anugerah yang Allah berikan kepada kita. Ketua DKM Mushola Al-Ikhlas Majelis Jemaah Rahimakumullah. Yuk mengawali kajian kita bacakan suratul Fatihah untuk para sahabat-sahabat kita yang telah kembali kepada Allah, dan tentunya kita yang diberikan kesempatan untuk terus memakmurkan Mushola Al-Ikhlas senantiasa selalu diberikan yang terindah, yang terbaik dari Allah dengan keberkahan suratul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan lagi kajian kita. Kita baca Quran dulu dari ayat 17 kali ya Mas Dita ya. Nanti dilanjutkan dengan ayat berikutnya. Seperti biasa saya memulainya, nanti ibu-ibu dan bapak-bapak yang mengikutinya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna yawmal fasl. Inna yawmal fasl kana miqata. Kana miqata. Yawma yunfakhu. Yawma yunfakhu bis-sur. Bis-sur. Fatatuna. Fatatuna. Afwaja. Misalnya, ayo, Bapak nggak hafal, tapi dibimbing sama istri misalnya, dibimbing sama suami, kita nggak usah ngeliat Quran, maka motorik kita akan menjauhkan kita punten dari berbagai macam penyakit orang tua. Apa itu penyakit orang tua? Banyak lupa, dan terutama
tingkatan penyakit orang tua, maaf, yang sudah stadium sekian itu masuk kategori syaibah. Apa syaibah? Pikun. Makanya saya sudah mensurvei loh di Haris ke beberapa ulama, itu ulama nggak ada yang pikun, karena dia baca Quran terus. Dia baca Quran, dia menghafal hafalan yang dulu dia pelajari, walaupun lupa, diulang lagi, lupa, diulang apa-apa. Udah mentok lupa, baru lihat Qurannya. Oh iya. Jadi salah satu penangkal penyakit orang tua adalah ketika membaca Quran dibimbing sama anak seperti tadi. Bapak saya bimbing pelan-pelan. Ya, mungkin nggak pakai tajwid, ntar dulu. Belajar dulu supaya motoriknya ingat lagi. Nanti kalau sudah ingat lagi, alhamdulillah. Nah, mudah-mudahan satu di antara, mudah-mudahan kita tidak terkena penyakit orang tua, yaitu pikun. Alhamdulillah, teruslah berkomunikasi dengan Tuhan melalui pembacaan Al-Quran. Kalau misal Bapak hafal surat Ar-Rahman, itu aja diulang, nggak apa-apa. Ar-Rahman, Allamal Quran, Khalaqal Insan. Terus dia lupa, ulang lagi. Ar-Rahman, Allamal Quran, Khalaqal Insan. Terus berapa? Allamahul Bayan. Itu motoriknya insya Allah ke depan bagus. Pada kalimat ayat-ayat Fabi ayyi ala pasti itu paling nomor 1 hafalnya. Fabi ayyi ala baik, alhamdulillah. Jadi oleh karenanya saya mensurvei beberapa ulama, punten ulama itu tidak ada yang pikun. Selesai tugasnya wafat. Selesai misi tugasnya wafat. Makanya para ulama-ulama punten, orang tua saya, guru-guru kita itu statusnya disebut wafat. Apa wafat? Wafat artinya sudah dibebaskan tugas oleh Allah. Beda dengan orang biasa, namanya mati atau meninggal. Kalau meninggal selesai. Tapi orang-orang Allahu yatawaffal anfus hina mautiha. Orang-orang yang mempunyai tugas di dunia kemudian meninggal, maka kategorinya wafat. Tapi kalau orang-orang yang biasa kategorinya mati. Makanya punten Pak, orang yang wafat itu bipromi itu sering kita kirimkan doa. Kita sering kirimkan doa. Kenapa? Karomahnya masih tertinggal. Punten Bapak Ibu perhatikan. Bukankah orang yang sudah wafat bisa memberikan kehidupan bagi orang yang hidup? Saya ulangin. Bukankah orang yang wafat, siapa yang wafat? Para ulama. Itu bisa memberikan orang dengan kehidupannya. Contoh, maaf, ada satu tempat ziarah. Ziarah, di mana aja tempat ziarah? Bererot yang jualan. Betul nggak Pak Neta? Bererot yang jualan, bererot yang baca doa, bererot macam-macam. Jadi orang yang sudah wafat, maka mereka nggak disebut mati. Mereka disebut wafat. Kenapa? Dan orang yang wafat dari orang-orang yang ditugaskan oleh Allah, selesai tugasnya dilanjutkan sama berikutnya adalah orang yang mampu dan bisa menghidupkan orang yang hidup dengan rezekinya, sebab karena karomah orang yang wafat tersebut. Makanya kalau kita kemana itu diarah ke mana? Pemijahan, ke Banten, Masya Allah. Tapi banyak orang yang mensalah gunakan tujuan daripada ziarah. Ujung-ujungnya bulu masuk promo, ke depan promo, betul ya? Masuk lagi promo, ntar diikutin sama anak-anak kecil minta sodako. Itu kan hebatnya orang yang wafat. Tapi kalau orang mati selesai. Nah, mudah-mudahan kita termasuk orang yang nanti diwafatkan oleh Allah. Karomah wafat ada di dunia, insya Allah menjadi ibrah pembelajaran untuk generasi yang akan datang. Baik, kita masuk ke ayat 17. Inna, ini tematiknya. Sesungguhnya yaum pada hari. Yaum asal mana hari. Inna sesungguhnya atau sungguh. Maaf,
Sesungguhnya dengan sungguh itu penegasannya lebih kuat. Sungguh hari yaum, apa katanya, fasl itu hari-hari, kalau dalam bahasa Arab disebut kelas. Faslun kelas 1, kelas 2, kelas 3, ada klasifikasi. Karena suatu waktu mikota yang telah ditetapkan. Jadi kalau dimaknakan sesungguh hari keputusan. Nah, keputusan apa? Adalah suatu waktu yang telah ditetapkan. Ada beberapa ulama penafsiran, berbeda tafsir. Ada yang disebut keputusan di sini adalah hari kiamat. Ada yang dimanakan keputusan di sini adalah keputusan ketika kita mempunyai amalun soleh. 2, maaf. Yang ketiga, ada keputusan di sini tentang keyakinan mana agama yang benar. Orang Islam akan mengatakan kami agama paling benar. Iya, kita orang Islam. Maaf, saudara kita orang Kristen, gua yang paling benar. Kata Yahudi, gua yang benar-benar. Siapa yang nanti menentukan, Pak? Yang nanti menentukan di sinilah inna yaumal fasl, ketika kemudian hari keputusan nanti ditetapkan oleh Allah. Punten Pak, maaf. Nih saya katakan maaf. Kita bicara tentang Islam. Tiba-tiba Allah memutuskan bahwa agama yang benar adalah agama mereka. Bagaimana reaksi kita? Ini kan gitu. Tapi kita meyakini ini paling benar kata kita. Makanya jangan menjudge agama yang paling benar itu agama kita. Di dalam negara Kesatuan Republik Indonesia semua agama dibenarkan oleh negara. Tinggal nanti ayat ini menunjukkan bahwa satu waktu di mana keputusan itu akan kita terima. Punten, keputusan yang pertama hari kiamat. Hari kiamat itu tidak ada yang tahu waktunya. Cuman Rasulullah sudah memberikan bagaimana ciri-ciri hari kiamat. Sudah ada belum? Sudah. Ciri-cirinya iya. Tapi bakal terjadi nggak? Oh, itu aja lah. Mengimani hari kiamat bagian daripada proses bahwa kita percaya kepada rukun iman yang keenam. Kiamat itu pun terbagi dua ya hadis. Ada kiamat sugro, ada kiamat kubro. Kiamat sugro, gempa bumi di sana ada tsunami. Punten kemarin kalau tidak salah malam apa itu? Malam apa kita gempa itu? Ada yang kerasa nggak Bu? Ibu kerasa gempanya waktu di mana? Di taman. Oh banyak kan? Gempa. Nah itu termasuk sugro. Ya, gempa. Iya ada yang kerasa. Kurang mantep kerasa. Sih apa keraya di udara sih nggak kerasa. Kadang-kadang kita ini gempa. Baru gempa begitu aja. Subhanallah. Malah dalam satu peristiwa. Maaf ya. Saya pernah lihat di TikTok juga. Jadi pada saat ada misa, ada kebaktian, terjadi gempa. Ternyata jemaatnya ngucapin Allahu Akbar. Begitu gempa, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Enggak ngucapin Yesus Kristus, enggak. Makanya si pendetanya bingung. Hei, ini kita nih Tuhannya Yesus. Kenapa lo nyebutin Allahu Akbar? Spontan. Jadi yang nyebut Allahu Akbar sebenarnya dalam hatinya dia juga mengakui lah. Nah itu keputusan yang pertama. Jadi jangan kemudian tiba-tiba wah ini ajab dari Allah. Ya bisa jadi ajab dari Allah peringatan buat kita. Gitu Pak. Punten bedanya azab dengan peringatan beda. Kalau azab habis semua. Kalau peringatan hanya beberapa lokasi. Itu Pak, makanya kata Allah wattaqu fitnatan la tusibanal ladzina zalamu minhum khassah. Maka berhati-hatilah ketika dalam satu wilayah banyak orang yang berbuat zalim, banyak orang yang berbuat mungkar, Allah tegur melalui beberapa makhluk-makhluknya. Banjir, gempa bumi kena di wilayah sana. Bagi kita itu merupakan peringatan. Karena alam tidak akan pernah bergerak sendiri tanpa ada perintah. Ngomong Pak, alam itu nunggu perintah.
Siapa yang memerintahkan? Allah. Makanya kembali kepada ayat ini Mas Desta, bahwa keputusan yang pertama keputusan tentang hari kiamat. Kapan terjadinya? Ada yang mengatakan katanya Jumat. Kita nggak tahu. Pokoknya terjadinya bisa malam, bisa siang, bisa sore, bisa pagi. Itu aja. Yang tentunya tidak menjadi warning. Warningnya apa? Punten Pak. Kalau tidak salah terjadi gempa bumi di Bantul itu 5:30 setelah subuh. Terjadi gempa bumi di Padang pada asar. Artinya ada warning loh, kalau udah waktu azan buru-buru deh. Karena bisa jadi Allah kasih kesempatan setelah itu akan terjadi gempa bumi. Subhanallah. Makanya orang-orang yang subuh di Bantul gempa bumi udah bangun duluan. Punten Pak, ini kita lagi ngaji nih, ini ngaji nih. Terjadi gempa bumi, kita selamat nggak? Bu, jawab. Ini terjadi gempa bumi, ibu lagi ngaji gini, kita selamat nggak? Kata siapa? Ayo belum tentu selamat kalau gempa bumi gubrak langsung. Masalah. Tapi ada kemungkinan kita lebih selamat dari orang yang saat itu masih hes. Dia hes tuh gubrak selesai. Jadi oleh karenanya coba deh. Di sini ada warning kalau udah Allahu Akbar buru-buru dah. Karena biasanya terjadi gempa bumi itu setelah sholat. Ini prediksi saya. Poin pertama. Poin yang kedua, hari keputusan ini bisa juga dimaknakan tentang kematian. Saya pernah cerita sama Bapak, kematian bisa nggak di-cancel? Bisa. Bagaimana cara meng-cancel kematian? Ada yang disampaikan oleh Rasulullah dalam satu hadisnya. Mungkin saya pernah sampaikan kepada Bapak Ibu, satu waktu malaikat bertemu dengan Nabi Allah Musa. Para nabi bisa melihat para malaikat, baik malaikat itu fisik aslinya maupun malaikat berubah dirinya. Itu para nabi mampu melihatnya, karena mata para nabi diciptakan beda dengan kita. Nabi Muhammad melihat Jibril dalam bentuk kuantum biasa seperti manusia di Gua Hiro. Tapi Nabi Muhammad melihat Jibril dengan bentuk aslinya di Sidratul Muntaha. Jadi pada saat kemudian Isra Mi'raj, malaikat Jibril memperlihatkan bentuk replikanya. Badannya sama seperti Nabi Muhammad, besarnya sama seperti Nabi Muhammad. Tapi begitu sampai di Sidratil Indah, Sidratil Muntaha, Indah Jannatul Ma'wa, malaikat berubah bentuk dengan bentuk aslinya. Maka Nabi Muhammad pun melihat dengan mata kepala, ya sepertinya itulah mata Nabi. Para Nabi itu matanya berbeda dengan kita. Mata kita kadang-kadang melihat bini aja suka salah. Bini tetangga lebih bohai, itu yang kita lihat. Terus aja ya, itu aja bukan salah ya. Kan begitu. Mata kita aja kalau nggak pakai kacamata udah sering dibantu. Belum pernah dengar ya Rasulullah para nabi ada yang punya penyakit mata. Matanya katanya sebelah kanan, sebelah kiri min dan plus. Nggak pernah tuh Nabi Muhammad menggunakan kacamata. Enggak. Nabi Muhammad itu matanya setajam bisa melihat. Punten Pak, di balik orang ini sedang ada apa, Rasulullah tahu. Orang sedang beraktivitas, Rasul tahu. Nabi Allah Isa melihat orang di balik gunung, Rasulullah tahu. Makanya Rasulullah tahu ada apa. Pada saat Rasul mengatakan, apakah kalian percaya bahwa di balik gunung tersebut atau di Jabal Qubais ini atau di Gunung Turisina ini ada pasukan, kalian percaya enggak? Pada saat Rasulullah berucap kepada orang-orang atau Bani Muthalib dan Bani Hashim, wahai Bani Muthalib, Bani Hashim, apakah kalian percaya bahwa di balik bukit ini akan ada banyak pasukan? Mereka tidak percaya. Yang percaya hanya Abu Quhafah saat itu yang kemudian mendapat gelar Abu Bakar As-Siddiq. Rasul katakan di balik ini ada pasukan. Itu artinya mata Rasulullah bisa tembus
bukit. Nah, Nabi Musa ketika kemudian malaikat Israel mencabut nyawa orang, tahu. Sampai kemudian Nabi Allah Musa berucap, ya Israel, ya Mbok kalau nyabut orang kasih tahu dulu, WA dulu, telepon dulu, supaya kami bisa siap. Apa kata Nabi Allah? Apa kata malaikat Israel? Sudah dikasih tahu wahai Nabi Allah Musa, cuma orang pada lalai. Apa itu? Pertama, sudah masuk usia-usia lanjut, untuk siap-siap. Kayaknya nih jemaah alimnya sudah mulai siap-siap. Ya, kan gitu ya Pak ya. Udah lanjut siap-siap. Udah yang udah umur 60, 70, 80. Cuman mereka enggak paham bahwa usia-usia begitu mau kemana lagi. Yang kedua, orang yang sudah punya penyakit yang diprediksi ya sudah tidak ada lagi kesempatan sehat. Gitu. Cuman kita lupa. Jadi punten Pak. Ya maka tadi saya kaget juga. Punten ya maaf. Ini yang duduk di sini siapa tadi? Haji Norman Bu, Haji Norman ya? Iya, gitu. Oh, Haji Norman, alhamdulillah. Ternyata sudah masuk fase usia lanjut. Kita harus dipikir. Harus ketika punten ya, usia lanjut maaf itu lupa kemana? Masih mau ke musola, alhamdulillah. Ini repotnya begitu udah pikun, mau pulang ke rumah nggak mau, pulangnya ke rumah tetangga. Coba ribet Bu. Bapak ini rumahnya nggak mau, Bapak mau di sini. Nah itu, dan kita bermohonlah, mudah-mudahan Allah selamatkan kita dari berbagai penyakit, terutama penyakit tua. Oh iya, tiba-tiba datang anak muda, seumuran Mas Desta. Kata malaikat Israel diucap nih minggu depan dia. Nabi Allah Musa mengucap katanya yang tua. Kalau yang tua sudah warning. Kalau yang muda dadakan. Ya tahu dadakan kan 500-an ya. Waduh, Nabi Allah Musa melihat anak muda masih muda. Kasihan amat belum punya karya. Minggu depan harus meninggal. Tapi itu keputusan Allah. Maka jangan kemudian kita berasumsi bahwa bakal yang tua yang mati duluan. Oh ternyata tidak. Hanya yang tua siap-siap gitu loh. Jangan lupa diri. Tapi bisa juga umuran Bang Desta, di bawah Bang Desta. Kalau Allah sudah berkehendak ya sudah. Ini inna yaumal fasli, sudah ketetapan dan keputusan Allah selesai. Maaf, adik saya lebih muda dari saya. Dr. Muhammad Jaki sudah kembali. Ada lagi yang lebih muda dari saya. Itu ketetapan Allah. Ternyata setelah diperhatikan Pak, seminggu kemudian ini anak muda nggak meninggal. Nabi Allah Musa dengerin dia masih ngajar, masih dakwah, masih jualan, masih terus berkarya. Seminggu, 2 minggu, 3 minggu, sebulan. Nabi Allah Musa WA ke Israel, tapi nggak dibalas-balas, mungkin pulsanya habis ya. Ini kenapa? Sampai 3 bulan kemudian anak muda itu tetap masih berkarya. Ketemulah dengan malaikat Israel. Ya Israel, apa yang menyebabkan engkau informasi 3 bulan yang lalu ternyata sampai sekarang anak muda itu masih hidup? Apa katanya? Anak muda ini tidak tahu bahwa akan divonis seminggu lagi meninggal, tapi seminggu dia bakal kembali kepada Allah. Aktivitas nilai sosialnya itu yang diutamakan. Jadi tetap sholat iya, tapi aktivitas sosialnya membantu orang yang dalam keadaan susah, orang dalam keadaan gempa bumi. Pokoknya nilai ikhlas diutamakan, nilai sosial dikedepankan. Itu menjadi Allah kemudian memberikan tenggang waktu lagi. Artinya apa? Bisa usia bapak dan ibu terus bertambah asal nilai sosial itu dikedepankan. Karena nilai sosial itu maaf berbayar. Kalau sedekah bayar nggak?
Kalau kita sedekah bayar enggak? Bayar. Maaf, sholat bayar apa enggak? Sholat bayar enggak? Enggak. Jadi kalau begitu, punten kalau misalnya kita nonton, bukan nonton, ini perumpamaan aja. Kalau yang berbayar dengan yang gratis, itu VIP yang mana? Yang berbayar. Anda mau nonton sesuatu VIP, bayar, pokoknya saya paling di depan. Anda gratis di atas Monas, nonton dulu, nonton kecil bener, gratis. Tapi itu, tapi yang berbayar di depan. Nah itulah nilai berbayar itu lebih utama daripada yang gratis. Sholat yang gratis saja susah, apalagi suruh. Iya, benar ya. Itu dia. Makanya kadang-kadang kita tuh salah penafsiran. Giliran ke Mekah berusaha, diusahakan bayar jutaan. Setelah pulang dari Mekah, setelah umrah jauh lagi ke masjid. Ini bagaimana judulnya? Besok Al-Ikhlas memberikan peraturan. Masuk Al-Ikhlas bayar 2,5 juta. Habis Al-Ikhlas nggak ada jemaah. Sepi. Orang nggak bayar aja sepi. Bagaimana bayar? Jadi nilai sedekah itu yang kemudian Allah memberi. Oh iya. Jadi bapak punten, ibu punten. Mau Allah berikan lagi kesempatan hidup, ayo berbagi. Karena sifat Asmaul Husna yang paling tinggi itu ya Rahman. Allah Maha Pengasih. Ayo berbagi. Maka ketika kemudian kata malaikat Israel, sebab karena sosial yang dikedepankan, anak muda ini diberikan kesempatan lagi oleh Allah. Masya Allah. Ayo, itu satu kasus, satu cerita bahwa ingin sehat, ingin panjang umur, gampang-gampang berbagi. Tapi ingat, jangan juga terlalu boros. Ini kadang-kadang cuma ini aja kita nge-review. Kita itu lebih banyak berbagi hanya di bulan Ramadan. Setelah Ramadan sepi lagi aja. Karena ada nilai-nilai hadis yang mengatakan 1 dibanding 10. Jadi kita ngejar itunya. Padahal kata Allah, lillahi rabbil alamin. Kita kadang-kadang sudah apa ya? Otak kita ini sudah di-mindset kejar pahala. Bukan ngejar yang ngasih pahala. Itu mau sholat di sini pahalanya sekian. Aduh. Ini kita kadang-kadang mindset kita, otak kita dirubah deh. Karena momentum pada saat kita doa iftitah itu tidak ada pahala di sana. Yang ada lillahi rabbil alamin. Anda kejar yang punya pahala, Anda akan dikasih pahala. Anda kejar pahala, Anda belum tentu dapat yang ngasih pahala. Ayo mindset ini kita rubah. Pokoknya saya ibadah karena Allah, udah begitu. Saya ibadah pahala. Aduh, ngomong pahala. Ingat pahala itu milik Allah. Jangan kita masuk ke dalam ranahnya Allah. Udah saya nilai, saya ibadah mau dinilai mau nggak terserah. Makanya ada pepatah apa itu siapa itu ya ulama pinter. Ilahi kita tulil firdausi siapa Abu Nawas kalau betul. Itu kalimat yang luar biasa. Ya Rob, saya ini gak pantas masuk ke surga. Saya ini siapa? Tapi saya juga gak bakal kuat dan tidak akan mampu tinggal di neraka. Itu bahasa indah. Tapi tujuannya apa? Aku hanya kembali hanya kepada Engkau ya Rob. Mau dimasukin surga silakan, mau dimasukin ke neraka mangga. Yang penting saya ingin mencapai ridho Engkau. Itu tingkatan nilai makrifat ketika bahasa itu disampaikan kepada Allah. Kita masih dikotak-katik di nuansa-nuansa pahala. Itu. Padahal kul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi pahalai. Enggak ada. Yang ada lillahi rabbil. Ayo kejar dia kasih pahala, jangan kejar pahalanya. Kalau Anda kejar pahala, Anda dapat pahala, tapi Anda tidak mendapatkan yang memberikan pahala. Tapi kalau Anda mengejar yang memberi pahala, Anda dapat ridhonya, Anda dapat juga pahalanya. Nah, tuh akhirnya apa Pak? Keputusan
keputusannya. Makanya ulama membagi dua, ada takdir mu'allaq, ada takdir mubrok. Ada takdir yang sudah ketetapan Allah sudah mutlak, tapi ada takdir juga yang bisa dirubah. Nah, salah satunya takdir yang sudah mutlak, punten ibu, adalah takdir ketika Allah tetapkan kita laki dan perempuan, udah nggak bisa dirubah. Tapi kalau takdir ekonomi, takdir rezeki itu kembali kepada kita. Termaksud takdir usia bisa dirubah sebab karena tadi tingkat sosial dikedepankan. Paham? Itu yang kedua. Yang ketiga, keputusan di sini tadi sudah masalah kiamat, masalah kematian, dan masalah ketetapan. Ketetapan mana yang paling benar? Wa qalu la yadkhulul jannata illa man kana hudan aw nasara tilka amanihum. Orang Yahudi mengklaim bahwa kamilah yang berhak masuk ke dalam surga. Tiba-tiba datang orang Nasrani, enak aja, lo nggak pantas-pantasin masuk ke surga. Kata orang Nasrani, nih saya nih yang berhak masuk ke dalam surga. Datang Islam, enak aja, surga milik Tuhan gua, jadi gua yang berhak. Apa kata Allah? Balaman aslama wajhahu lillah. Dan orang yang berhak masuk ke dalam surga, aku adalah orang-orang yang meyakini aku sebagai Tuhanmu. Ya, Tuhanmu di antara orang-orang yang mengaku masuk ke dalam surga. Nah, siapa yang mengakui Tuhan Allah adalah Tuhannya? Ya kita. Itu kata kita. Jadi yakini apa dengan Bapak? Meyakini agama. Saya juga Islam. Saya meyakini agama saya adalah agama yang paling benar. Tapi tanya Bang Habib Romi, di depan rumah Bang Habib itu ada saudara kita, Pak Toto. Ya, Toto itu suaminya Dr. Palubi. Dia itu keluarganya Muslim, gitu kan. Tapi dia pindah agama. Kita menghormati, kita bergaul baik, kita foto bareng. Kalau hari raya Idul Fitri dia datang ke rumah, makan bareng dengan saya. Alhamdulillah. Ya Pak ya. Kalau Natal ya kita yang berkunjung aja sebagai bentuk hak tetangga. Tidak salah. Tidak apa-apa sekarang, alhamdulillah kita baik-baik aja. Dia sebagai pendeta di Limpo, saya sebagai pendakwah di Al Hidayah. Itu kalau ada kegiatan kegiatan agama, dia banyak juga nyumbang. Pusat saya nyumbang nih buat acara ini aja, silakan, tidak ada larang. Karena ada hak tetangga dan ada hak muslim, ada hak juga bernegara. Cakep tuh Pak. Islam itu indah. Ya, ayat berikutnya Pak. Yauma yunfakhu fis-sur. Jadi kalau lihat ayat ini berarti ayat 17 itu insya Allah kaitannya dengan keputusan hari kiamat. Tapi tadi saya katakan ada beberapa ulama yang berpenafsiran berbeda, tidak apa-apa. Ayat berikutnya, yauma, pada hari, yunfakhu, apa itu? Fisur, ditiupkan sakala, fataktuna afwaja, lalu kamu datang berbondong-bondong. Ditiup sangkakala. Kita pernah dengar bahwa ada nggak yang bertugas meniup sangkakala? Ada. Malaikat apa itu? Israfil. Jawabnya yang benar dong. Jangan sekali mulut penuh makanan. Ya. Jadi bunyinya kayak gofil. Padahal tujuannya bagus ya. Tapi karena semburan itu ya akhirnya benar. Israfil meniup dia. Ternyata memang ayat ini ada. Yunfakhu fis-sur, ada sangkakala ditiup. Nah, namanya ditiup pasti bunyi Pak. Bagaimana bunyinya? Belum ada yang dengar. Rasulullah hanya memberikan sinyal akan ada ditiupnya sangkakala. Nah, bentuk ilustrasi perumpamaan sangkakala ya kayak trompet. Gitu. Apakah bunyinya begini Bu? Beda itu. Itu namanya kawin ya. Nah, pada saat ditiupnya bagaimana? Pada saat ditiupnya maka Anda akan datang berbondong-bondong. Artinya apa? Dibangkitkan dari dalam
Jadi kalau begitu gimana? Maaf, belum ada yang ke surga ini. Belum ada yang ke neraka. Ini ayatnya. Dibangkitkan dari tiupan sangkakala, Anda datang berbondong-bondong. Ketika Anda berbondong-bondong, Anda dikumpulkan yang disebut namanya padang mahsyar. Itu juga kalimat padang mahsyar, kalimat kita. Padahal ayatnya berbunyi mahsyar, nggak ada padang. Kita nambahin padang. Nah, kalau ternyata mana padang itu luas. Mahsyar tidak ada bertepi, tidak ada berhulu. Semuanya ketika Bapak nanti akan melihat mahsyar dengan mata kepala, mana ujungnya? Seperti Bapak melihat langit tidak ketemu ujungnya, melihat ulang tidak ada ujungnya. Masya Allah, luar biasa. Bayangkan Pak, di satu mahsyar di antara pelaku mahsyar adalah Bapak dan kita juga Ibu. Udah pasti ketika kita di mahsyar kita tidak akan pernah bisa bersama dengan keluarga kita. Tapi nanti ada wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Ada namanya surat Az-Zumar. Apa itu makna Zumar? Berjamaah. Berombongan. Zumar itu berjamaah. Nanti akan ada Zumar-Zumar Al-Hidayah. Al-Hidayah apa ini? Ya Al-Hidayah juga ada gitu. Nanti akan ada Zumar-Zumar Al-Ikhlas. Siapa yang mimpin? Ustaz Endang di depan. Cuman kalau Ustaz Endang di depan, Haji Malan di belakang, takut nggak kelihatan. Karena beliaunya lebih kecil dari Ustaz Haji Malan. Mana Endang itu di depan nantinya. Al-Ikhlas maju. Kenapa? Az-Zumar wasiqah. Maka ketika Allah akan memberikan kesempatan kepada rombongan Al-Ikhlas, mana Al-Ikhlas? Kami masuk ke dalam surga. Mana ayatnya? Fa amman utiya kitabahu bi yaminihi fa sawfa yuhasabu hisaban yasira. Maka insyaallah Al-Ikhlas satu sama lain saling menyaksikan. Ini ahli ikhlas, ini ahli sholat, ini ahli subuh ya. Udah masuk aja ke dalam surga, nggak usah macam-macam dihisab. Itu Pak. Wasaufa yuhasabu hisaban yasira. Hisabnya. Ahli masuk, bangun masuk, masuk, masuk. Enggak, tak dulu. Masih banyak urusan ini ya. Hitung-hitungan uang belum selesai. Gitu Pak. Jawab masuk kan begitu. Tapi dia ayat berikutnya wa amman utiya kitabahu wara al-dhahri. Maka orang-orang yang mempunyai masalah di dalam kehidupannya tentang masalah amal soleh, stop dulu, periksa dulu. Jadi kita akan dimudahkan oleh Allah. Pertahankan nilai-nilai sosial, pertahankan nilai-nilai kebersamaan, yaitu sholat berjamaah dilanjutkan dengan sosial. Awas, jangan hanya mementingkan sholat sendiri, ya, pentingkan nilai-nilai sosial. Bangun deh Pak, kita di mahsyar berbondong-bondong. Di sana Quran itu sudah memberikan bocor halus tuh. Ada nggak acara bocor halus itu? Bukan hanya bocor halus Al-Quran, no. Emang lawannya halus apa sih? Kasar. Bocornya udah bocor kasar. Begitu nanti Bapak berbondong-bondong, Az-Zumar, Zumar Al-Ikhlas Jalan Kano masuk ke dalam surga. Di sana ketika kemudian inna ashabal jannatil yawma fi subulin baqiyun hum wa azwajuhum fi dilalin alal araiki lahum fiha fakihatu wa lahum ma yad'un salamun. Itu dia kesibukan orang di dalam surga. Yang masuk ke dalam surga akan mencari familinya. Saya mau nanya, mana Bu Haji Beni? Bu Haji Beni nih. Bu Haji Beni kalau masuk surga duluan yang dicariin siapa? Pak Beni apa Pak RW? Ayo. Hati Pak Haji Beni. Pak Beni lah. Setelah Pak Beni, anak cucu orang tua. Makanya ayatnya banyak. Inna jannatu adnin yadkhulunaha wa man sholaha min abaihim. Apabila bapakmu masuk surga, ibumu masuk surga, anak cucumu masuk surga, maka akan ditempatkan dalam surga jannatu adn. Itu kata Allah dalam surat Ar-Ra'd. Begitu Allah mah udah bukan lagi bocor halus, bocor kasar. Cuma kadang-kadang kita nggak suka memahaminya.
Jadi saya yakin insya Allah nanti kita masuk ke dalam surga, suasana akan seperti ini. Haji Edi tetap kita pertahankan sebagai ketua musola. Kalau udah di surga ketua musola seumur, dia nggak mati. Di surga kapan lagi mati? Itu alhamdulillah. Nah berbondong-bondong kemana Pak? Punten. Kalau udah berbondong-bondong ada perjalanan kayak ini. Toh, saya ulangin. Lalu kamu datang, lihat maknanya. Apa di sini katanya? Pataktuna aku aja. Lalu kamu datang berbondong-bondong. Berarti ada perjalanan? Ada. Perjalanan dari mana? Pada saat ditiup sangkakala Bapak dibangkitkan. Bapak dibangkitkannya dari kubur masing-masing. Ini kira-kira Al-Ikhlas punya kuburannya di mana? Di mana? Kerupuk. Di mana lagi? Carangkula. Di mana lagi? Tuh Karangwates. Karangwates ya? Di situ kita bakal dibangkitkan. Nah di situ dibangkitkan kita akan berbondong-bondong kemana? Begitu berbondong-bondongnya. Yauma nuhsyarun nas, ketika akan dikumpulkan manusia, disampaikan, ditempatkan di mahsyar. Maka gini Pak, Rasulullah pernah memberikan isyarat. Sahabat bertanya, ya Rasul, di manakah mahsyar itu? Rasulullah mengatakan, mahsyar itu ada di sebelah selatan. Begitu ketika kemudian di antara Baitullah, selatan itu tujuannya begitu ditarik selatan itu ada ke arah Palestina. Di sanalah mahsyar akan dijadikan oleh Allah sebagai tempat perkumpulan manusia. Maka itu Palestina yang sekarang diperebutkan yang disebut dengan tanah suci. Kita akan dikumpulkan di sana. Maka kemudian Rasulullah memberikan sinyal ke hadis itu, saya berpikir, pantas orang Palestina itu tidak takut mati, dia siap berjihad, karena ketika kemudian dia akan mati dengan jihad Allah, mempertahankan agama dan Baitul Maqdis, saat dibangkitkan mereka ada yang di paling depan, bendera syuhada. Ketika bendera syuhada, karena beliau adalah orang Palestina, maka dihisabnya lebih awal. Maka orang-orang Palestina yang berjihad di jalan Allah kemudian meninggal dunia dan sekarang dibantai oleh Israel, dan mereka akan masuk ke dalam surga lebih awal. Makanya ada wasama idatil burud wal yaumil maw'ud wa syahidi wa mas qutila ashabul ukhdudin nari jatil waqud idhum alaiha qu'ud. Orang-orang kafir di dunia menyaksikan membuat lubang, setelah membuat lubang dibuat api, kemudian orang Islam dijorok-jorokin, dibakar, mereka tertawa ha 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 ha. Itu sama dengan ketika mereka sedang mengambil bantuan dibom. Quran itu menjelaskan ketika orang kafir terbahak, tertawa karena merasa menang dengan ekonominya, dengan peralatan alutistanya, dengan membakar orang Islam. Mereka berkeliling di antara lubang, satu orang Islam diceburin, dibakar, mereka tertiak. Itu ayatnya. Wassama idatil burud idhum alaiha qu'ud. Mereka menyaksikan dengan tertawa, kemudian mereka bangga membunuh orang-orang Islam. Itu ayatnya. Kemudian ditafsirkan orang-orang Palestina dihajar, dibunuh pada saat menerima bantuan, dibom. Tapi nanti kata Allah, saat di yaumil mahsyar, mereka yang ada di dalam neraka, orang Palestina yang akan bertepuk tangan. Lo yang anterin gua ke surga gara-gara lo membunuh gua sekarang di surga. Lo yang membunuh gua sekarang di neraka, nggak bisa ditolong. Makanya ini apa namanya, hati jadi miris ngelihat bayi yang harusnya hidup mati, tapi kita husnuzon aja. Mereka sudah punya wilayah dan mereka sudah punya tempat di dalam surganya Allah. Kita bukan nggak bisa apa, kita bisa apa-apa. Kita hanya bisa mendonasikan, mendoakan. Kita kesana nggak bisa. Kalau Bapak maaf, itu kasus itu aja TNI Angkatan Laut. Siapa namanya? Satria Kumbara. Dia desersi ya, dipecat dari TNI. Mau cari nafkah bingung, akhirnya ikut tentara Rusia.
dikasih sebulan sekian ratus. Kalau Rusia itu mata uangnya apa sih? Rubel. Sekian rubel itu dikurskan di rupiah kan bisa sampai 200-500 juta. Tapi maharnya dia perang dia mati. Dan luar biasanya akhirnya keluarga negaraannya dicabut. Mau pulang sekarang susah. Nah bisa jadi kalau Bapak membela negara mana misalnya, itu pemerintah bisa jadi mencabut. Nah ini kan negara baru kemarin 17 Agustus Indonesia merdeka ke-80, ternyata merdeka dari korupsi. Wah korupsinya rame-rame lagi, mana ada yang pakai jilbab. So 3 orang perempuan pakai jilbab mencoreng lah. Harus betul-betul merdeka, ternyata belum merdeka. Duit kita tetap aja dikeroyok habis-habisan. Nah, baik lagi Pak. Jadi pemahaman kita paham dengan ayat ini, datang berbondong-bondong. Maka orang yang kali pertama insya Allah menempati surga Allah adalah orang-orang insya Allah Palestina yang mereka berjuang mempertahankan Islam melalui Masjidil Aqsa. Atau ayat lagi Pak. Wa futihatis sama'u fakanat abwaba, dan langit pun dibuka. Dan langit pun dibukalah. Nah, ada memaknai tafsiran langit dibuka di sini bukan langit dibuka. Artinya dibuka melalui doa. Yang bisa tembus ke alam sana doa. Yang bisa tembus naik ke Sidratil Muntaha doa. Makanya doa yang kemudian menjadi jalan kita kepada Allah 2 tempat. 1 sedang berdiri, 2 sedang sujud. Itu tempat kita berdoa kepada Allah. Makanya kalau punten Bapak, ini ada ulama ya terjalis. Kalau habis sami Allah, liman hamidah, sami Allahu liman, kita baca Rabbana walakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'ul masjida min khairin baru. Disitulah tempat kita berdoa. Diam sejenak, mohon kepada Allah dalam hati. Itu kan posisinya posisi akhir ketika kita berdiri sebelum sujud. Pada saat berdiri kita minta, pada saat sujud kita lebih minta. Tadi pada saat berdiri ibu minta A, pada saat sujud tetap mantapkan minta A. Berdiri sejenak, ya Rabb, berikan keberkahan hidup anak keturunan kami. Selesai. Sujud itu yang dikeroyok terus itu dikeroyok. Jadi Rasulullah itu kenapa kemudian sholat berdirinya lama? Karena momentum berdiri itulah tempat kita memohon kepada Allah. Makanya punten tadi pada saat ayat-ayat tentang Robbana, ada ulama yang membolehkan kita angkat tangan. Bisa juga sholat begini ya, kita sedangkan la yukallibullahu nafsan illa usaha laha ma kasabat wa 'alaiha ma kasabat. Nah, Rabbana boleh angkat tangan. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana walaupun sholat zuhur, walaupun sholat asar boleh. Itu ada ulama. Silakan. Ya, baca. Rabbana la tu'akhidna Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana wansurna 'alal qaumil kafirin. Allahu akbar. Dan saya praktekkan pada saat saya sholat tahajud. Boleh. Ada kalimat misalnya Rabbana wa minhum man yaqulu Rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq wa minhum man yaqulu Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar ulaika lahum nasibum mimma kasabu Allah usariul hisab. Jadi boleh. Banyak terpenting tentunya ketika membaca Rabbana kita hafal
hafal Quran ya itu insya Allah. Jadi langit terbuka dengan doa. Tapi ada juga yang memandangkan karena ini berkenaan dengan hari kiamat, langit dibukalah apa? Pecah, terbelah. Mana ayatnya? Ijas sama'u syaqqat, apabila langit telah terbelah dua. Ada juga apabila langit telah digulung. Selesai. Makanya di sini maka terdapatlah beberapa pintu. Di sini maknanya makanat abwaba, akan ada pintu. Oh, ternyata pintu-pintu yang bulan lalu saya katakan pintu-pintu lapisan-lapisan langit seperti itu. Nah, mudah-mudahan hari ini ada 3 poin. Yang pertama tentang keputusan Allah merupakan ketetapan yang tidak bisa dikotak-katik. Tapi kalau kemudian kita bermohon kepada Allah dengan takdir yang kedua, yaitu takdir yang bisa dirubah, silakan dengan mengedepankan nilai-nilai sosial. Yang kedua, tentunya kita berbondong-bondong menuju mahsyar untuk menerima nilai amal ibadah kita semasa kita di dunia. Yang ketiga, doa-doa kita pasti dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada doa yang ditolak oleh Allah, yang semuanya orang-orang yang beriman akan doanya dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kira ini Mas Ustaz. Demikian kajian yang telah disampaikan oleh Ustaz Abdul Rahman Sidiq. Jika ada pertanyaan dari jemaah Bapak atau Ibu terkait apa yang disampaikan, kami persilakan. Ya, Aris Pak. Silakan Pak. Punten nonyanya, kalau yang tadi sebelah kiri anak almarhum. Iya. Anak almarhum siapa? Janda. Yang sebelah kanan? Anaknya juga. Anaknya juga. Yang mana kakaknya? Ini. Oh, ini adanya itu. Luar biasa. Selalu menjadi apa namanya? Tiang kanan kiri selalu di sana sini. Begitu sedekah dua-duanya bubar. Ya, cakep. Sok mangga Jaris, punten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Mungkin hal ini banyak yang kita dengar ya. Pada saat katakan di masa orang tuanya sangat baik, bahkan kiai ustadz dan sebagainya. Begitu ditanya, oke, silakan kau masuk surga. Ya, kita surga. Kemudian anaknya ditanya, bla 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 bla, akhirnya dia tidak patuh. Bahkan katanya orang tuanya pun tidak mengajarkannya. Ya, baik sholat, baik puasa dan lain sebagainya. Akhirnya karena tanggung jawab orang tuanya, anaknya itu menuntut, saya nggak bisa dong dimasukkan neraka dan lain sebagainya, karena orang tua saya tidak mengajarkan. Nah, ya saya tanya begini, adakah terbalik Pak Ustaz? Orang tuanya biasa-biasa saja, bahkan ibadahnya itu bahasa sudah bentang-bentong, tapi anaknya dipasrahkan, diajarkan, diarahkan sama orang tuanya, bahkan sampai jadi ustadz dan kiai. Adakah ada anak mengajak orang tuanya, ya, bahwa janganlah orang tua saya dimasukkan neraka karena beliau sudah memberikan hamba ini kebaikan, menuntut ilmu dan sebagainya, janganlah dimasukkan neraka, ikutlah sama hamba yang masuk surga. Adakah Pak Ustaz dalam hadis Al-Quran yang mengatakan bahwa orang tuanya diajak masuk surga sehubungan dengan berbaktinya orang tua anak pada orang tua dan sebagainya? Ya, mungkin berita pada saat dulu ya Nabi Muhammad orang tuanya juga ya karena Islam waktu itu belum tahu bahwa saja ya ini yang orang tuanya masuk surga. Adakah hal seperti itu? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbana fil lana wal ikhwanina alladziina
ladzina sabaquna bil iman. Ketika orang tuanya beriman, anak beriman, itu tidak ada hal yang susah. Judulnya orang tuanya justru ya biasa-biasa saja, anaknya beriman. Kalau lihat ayat ini, Pak Haris, tidak ada yang tidak mustahil. Semuanya bisa, terkecuali kalau sudah berbeda agama. Itu orang tuanya begini, ya tapi Islam, dia mengakui, kan ada lo sholat yang benar, lo ibadah yang benar, bagaimana sholatnya belang bentong, lo masuk surga lo ajak gua, kalau gua nggak diajak gua tuntut tuh gitu. Ternyata ya orang tuanya segitu ibadahnya, anaknya jadi ulama, maka semua itu bisa terjadi dengan ayat ikhwaninal ladzina sabaquna bil iman. Tapi kalau orang tuanya seperti Nabi Allah Ibrahim terhadap ajar, Allah meminta, kemudian Nabi Allah Ibrahim memohon, ya Rabb ampuni orang tua saya, gitu kan? Maka Allah menjawab, gitu kan? Orang tuamu sama seperti punten bu, anaknya Nabi Allah Nuh. Siapa? Kanan. Kalau saat itu doa Nabi Allah Nuh diterima, Kanan selamat. Ya Rabb, itu semua orang-orang muslim sudah naik kapal, semua orang yang sudah, tinggal anakku. Allah menjawab, anakmu itu musuhmu, dan akhirnya mati. Berarti kalau lihat ayat ini jelas tidak ada tidak ada sambungannya antara anak dengan orang tua atau orang tua dengan anak apabila berbeda dasar. Nggak dibantu sama Allah. Kalau dia dibantu akan diselamatkan, tapi Kan'an kemudian ditenggelamkan. Begitu juga dengan istri Nabi Allah Lut. Nabi Allah Lut berdoa, ya Rabb, itu istri saya. Allah menjawab, istrimu itu musuhku. Dihajar oleh Allah dengan hujan batu. Jadi kalau melihat konsep daripada ini, orang tua bisa membantu anak, nolongin anak pun bisa membantu orang tua apabila tadi ikhwaninal ladzina sabaquna bil. Saya kira itu Pak Yaris. Ada lagi pertanyaan dari Bapak Ibu-ibu. Ibu ada pertanyaan? Mak, ayo mak, yang nanya tuh mak. Mak, ayo tuh mak. Mak kayaknya udah mau pulang ya. Udah siang. Iya. Wajib ini mau nanya? Oh, Pak jalan itu. Susilo biasanya. Ya Ustaz ketemu Ustaz. Ibu, maaf Bu. Iya, kira jalan ya mau nanya. Oke Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ibu kenalin diri dong siapa? Istri Haji Sus. Silakan Bu Haji. Kalau saya mau tanya mengenai tadi doa. Kalau kita tidak sholat, terus ada ayat yang menyebutkan Rabbana, itu kan kita boleh angkat tangan. Kalau misalnya pada saat angkat tangan itu udah selesai, terus kita mau menambahkan nih doa dengan bahasa Indonesia misalnya, apakah itu boleh? Yang kedua, pada saat kita diri terakhir ya, Rabbana walakal hamdu, terus kita boleh menambahkan juga doa dengan bahasa Indonesia karena kita nggak hafal bahasa Arabnya atau bahasa Quran itu apakah diperbolehkan Pak Ustaz? Terima kasih. Ya, di sini ada beberapa ulama yang berbeda. Jangan masukkan kalimat ketika sedang sholat kecuali bacaan-bacaan sholat. Itu pun. Tapi ada ulama lagi yang memberikan kebijakan boleh memasukkan bacaan-bacaan doa setelah menggugurkan bacaan sholat. Gitu. Jadi Rabbana walakal hamdu mil'us samawati itu kan bacaan sholat yang sudah baku. Setelah menggugurkan itu boleh wajah kemudian mengatakan dalam hati, ya Allah jauhkan kami dari fitnah hutang piutang, dari fitnah dunia. Tapi punten, kalau yang asik tuh
Yang seperti itu sholat sendiri. Ya jangan sholat berjamaah. Kalau mau berjamaah informasi dulu. Ntar begitu sampai Allah liman hamidah berdiri dulu agak lama ya. Begitu agak lama, ibu kan itu kan informasi dulu. Jangan tanpa informasi berdiri lama. Ada yang berbisik, tadi imam kenapa berdiri lama sih? Jangan-jangan mati gitu kan repot. Nah kalau sendiri boleh. Begitu aja kan. Jadi sama dengan sujud subhanallah, subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Sudah menggugurkan kalimat-kalimat bacaan yang baku dalam sholat, boleh kita memohon kepada Allah dengan bahasa Indonesia dalam hati. Tapi yang Ustaz lain nggak boleh, nggak apa-apa. Silakan Pak Jimer mau ikut yang mana, semuanya enak-enak aja kok. Gitu. Wa ma arsalna bir rasulin illa bilisan. Allah mengutus Nabi Muhammad dengan bahasa Arab. Coba kalau Nabi Muhammad diutus ke bahasa Jawa, oh jadi orang Jawa, bahasa Sunda, karena dia bahasa Arab, maka pakai bahasa Arab. Jadi enak-enak aja kok. Saya kira gitu Pak Jimen. Ya, cukup. Masih ada ya? Betul lagi. Gimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam satu. Ustaz, ini masalah kiamat. Terbawa Sok. Ada kiamat sugro, ada kiamat mikro. Nah, ini yang lagi dibicarakan sama KB itu adalah megatrust. Mega Megatrust. Dan itu akan bisa menggemparkan seluruh wilayah dari pesisir Sumatera, Jawa, sampai Maluku bisa. Dan diprediksi itu sampai yang gelombang laut itu kalau di pesisir bisa sekitar 18 meteran. tsunami udah ini mah ya. Ya. Nah, ini kategorinya yang mana ini? Karena seandainya itu terjadi seperti pada saat di Aceh, itu kan puluhan ribu, ratusan ribu meninggal dunia. Dan kondisi semacam itu secara sains teknologi internasional mengakui Bahwa akan terjadinya megatrust itu cuma kapan waktunya belum ada alat yang untuk mendeteksi secara akurat itu begitu. Nah, mohon ini penjelasan semacam ini biar kami tidak berandai-andai dan bergalori. Terima kasih. Fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Maka bertanyalah kepada orang yang paham. Masalah yang tadi diinformasikan akan terjadi megatrust ini, itu kan diinformasikan melalui BMKG. BMKG adalah satu wadah yang memfasilitasi tentang keadaan alam. Maka apa yang diinformasikan oleh BMKG, maka kita meyakini itu bisa, itu betul 90% mungkin atau 99% kita meyakini, karena kata Allah tadi ketika orang yang berbicara tentang ilmu dan ilmu itu disampaikan kita tidak paham, kita harus percaya. Contoh begini kan lagi, punten Bu, maaf, satu waktu ada seorang istri ingin melahirkan, tapi di bulan puasa maunya normal. Apa kata dokter? Ini kata dokter, si ibu ini tidak akan pernah bisa melahirkan karena begini. Akhirnya ujungnya apa? Bisa dia melahirkan, maaf, ketika suaminya melakukan
hubungan badan dulu nih. Posisinya istrinya mau melahirkan tapi susah. Posisinya sedang puasa Ramadan. Yang ngomong dokter, datanglah ke saya. Di mana Ustaz? Kenapa? Kata dokter saya harus menggauli istri saya dulu. Nggak tahu ilmu dokter, nggak ngerti lah. Ya, setelah itu akan lahirnya mudah. Saya katakan, dia bilang, saya sedang puasa. Batalin puasa itu. Batalin dulu. Karena ini ujian tentang masalah kehidupan orang. Akhirnya emang dia mau gitu loh, gitu kan. Dia batalin, dia melakukan menggauli, nggak lama lahir. Kenapa? Karena saya berpatokan yang ngomong ini orang yang ahlinya. Kalau yang ngomong tukang las, jangan. Lu kata tukang las ini kudu dirapetin, beda. Nah, BMKG sudah memberikan pemahaman tentang seperti ini loh. Nah, apa yang harus kita perbuat? Ini perbanyak tasbih. Fasabbih bil asyi wal ibkar. Maka bertasbihlah di waktu pagi, siang, malam, agar hal-hal itu menjadikan hak alam. Nah, jadi akan bergerak. Tsunami di Aceh, kemudian terjadi sekian meter pergerakan laut. Tapi apa hikmahnya? Akan ada hikmahnya. Ketika terjadi Aceh, akhirnya terjadilah proses perdamaian GAM. Itu mungkin hikmahnya. Satu di antaranya, hancur Aceh, ratusan ribu yang mati. Terjadi kemudian hikmah ke depannya, 100.000 meninggal, kemudian GAM, akhirnya sekarang Aceh menjadi negara yang luar biasa. Nah, BMKG ini kita yakini bahwa itu bisa terjadi. Maka apa yang kita sikapi? Ya, kita takut iya, tapi kita kembalikan lagi kepada yang punyanya, yaitu Allah. Udah perbanyak tasbih, perbanyak istighfar. Kalaupun itu terjadi, yaitu hak alam. Ketika alam harus berproses dengan apa yang kemudian menjadikan dirinya sebagai alam. Saya kira itu aja ini. Terima kasih untuk pertanyaan Bapak Ibu Jemaah sekalian. Bagi kita tutup majelis ini, mohon doanya dari Pak Ustaz untuk menutup. Alhamdulillah, hari ini kita sudah bisa menyelesaikan nilai-nilai ibadah kepada Allah. Mudah-mudahan setelah keluar dari Al-Ikhlas ini, nilai sosial harus kita terjemahkan setelah kita mendapat kajian pada pagi hari ini. Sehat selalu, awali dengan keberkahan Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita tutup dengan kalimatul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ibu Jemaah sekalian. Semoga Allah masih memberikan kita panjang dan juga masih diberikan nasihat agar nanti ke depannya kita masih dapat mengikuti kegiatan yang disediakan oleh masyarakat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.